Selamat datang teman-teman semua kembali lagi di podcast Impromptu. Episode 10. Sudah. Episode terakhir. Enggak ada. Siapa yang kok kenapa tiba-tiba episode terakhir? Kita target 1000 episode biar kayak tukang bubur naik haji. 2000 itu nyampe. 2000 berarti target. Kita mau ngalahin One Piece. Kita tutup sampai kiamat. Kalau kiamat kita tutup. Enggak, kalau kiamat sampai jam 12. Oh iya, kalau kiamat sampai jam 12. Kalau enggak 24 jam. Iya, Gitu. tergantung kondisi kiamatnya lah. Oke. Maunya. Sekarang kita tag ini tanggal 10 Desember 2024. Bang, kenapa beda background, Bang? Ya. Selalu ada drama di setiap episodenya ya. Enggak, mau nyoba hal baru aja. Nih biar lu lihat nih kita tag pakai FL. Jujur aja. Jujur. Iya benar. Tadi kita lampunya Selalu kayaknya ini setiap episode ada ini deh, ada kaitannya sama Oke. ketidakhadiran Gua tahu judul. produser. Iya bisa. Produser tuh setiap ada produser pasti semuanya. Gue tahu nih judul episode kali ini. Apa? Terkutuk. Episode Podcast Impromptu terkutuk. terkutuk aja. Episode 10 terkutuk. Dari yang lalu-lalu juga terkutuk mulu Tiga kita. episode selalu ada trouble kita. Jadi Mungkin kita coba set baru ya. Minggu depan ada produser. Jadi mungkin kita back. Nggak Nanti tahu siapa yang kangen minggu depan khusus buat produser kita bakal gunain roar dia sejam. Jadi biar ya, sejam aja isinya gitu doang. Biar Gitu, ya, boleh. biar kangen. Jangan lupa di episode 18 ada review produser. Review produser episode 18. 18. Jangan lupa ya. Oke, kayaknya cukup deh intermezzonya. Chan. Dan kalau ada yang mau ikut hari Sabtu lari Titik kumpulnya di mana? Gazebo. Gazebo. Rahasia tapi kita sama siapa rahasia nggak mau sebut. Dia udah kaya komunitas sebelah. Wis. Dah langsung Ya udah, lagi ada apa nih di Indonesia? new release. Oh what's happening dulu. What's happening dulu kali ya sebelum buka new release. Apa ya? Nggak ada, udah nggak Nggak ada. panas. Oh iya, Bandung, paling cuaca Bandung sekarang udah nggak hujan terus ya. Iya Hujan tapi udah lebih jarang lah hujan. lebih jarang. Bandung. Cuman banyak yang pilek Terus- sih, kayak gua sekarang gua kena pilek juga. Gue udah beres. Terus apa lagi ya? Timnas menang kemarin. Timnas menang, alhamdulillah, alhamdulillah. walaupun performanya sih Jelek. jelek ya, cuman masih menang, oke lah. Iya. Alhamdulillah. Kita bilang jelek karena emang jelek. Iya. Jujur kita ya. Jujur. Maksudnya kalau dibandingin sama match yang terakhir, lebih oke yang match Tapi terakhir. AFF ini nggak apa-apa. Ya AFF nggak apa-apa lah. Terus apa lagi? Nggak ada lagi yang rame di Indo. Ya. Bentar, gue lagi mikir-mikir. Pasti ada sih. Ya paling Gus. itu mah udah. Yang namanya kenapa yang namanya Agus bermasalah ya? Gak tahu. Gusmi salah. Wes. Ya Gus Miftah. Ya. Agus. Terus ada lagi baru Agus siapa Agus gitu. juga. Iya. Ya, Buat Pak. Agus-Agus di luar sana. Please dong. Ya udah. Paling ini sih dari sekarang tuh udah kerasa euforianya mau Natalan sih ya. Iya, selamat merayakan bagi yang Bagi yang merayakan. merayakan. Bentar lagi tanggal berapa? 25 Iya. ya. Bagi Hari yang Natal. tidak merayakan, hargailah yang merayakan. Betul. Ya. Kita saling Saling iya toleransi kan lu juga toleransi. Ya, toleransi. Gue hampir ngomong telur asin tadi. Telur asin lapar. Telur. Gacoan udah habis 3 Gacoan bungkus lu, Bang. pedes. Nggak kuat gue. Enggak apa-apa. Oke, langsung aja. Langsung aja ya. New Kita ke release. Segmen new release. Yang pertama ada album Album. Judulnya apa nih albumnya? Rossi. Rossi. Dari Rose Rose. Blackpink. Rossi Blackpink. Itu di dalamnya ada EPT. Ada EPT. Kita belum sempat review. Kita belum dengerin semua lagunya. Iya, belum dengerin semua lagunya. Baru dengerin satu track doang. Track doang. 2 lah sama EPT ya. Ntar gue cek judulnya, gue lupa lagi. Lu inget gak? Nggak tahu. Ya kasih nilai aja langsung buat satu track itu. Ntar ini harus ada judulnya juga. Selain EPT. Kalau EPT berapa ya nilai? Toxic Till The End. Nah itu si Toxic. Toxic Till The End ini lu kasih rating berapa? 3/5. Gua juga sama. Sama. Biasa aja sebenarnya. Gua nggak ada komen. Takut diserang. Enggak, emang nggak ada aja. Emang B aja udah. Ya udah. Dah. Oke. Jangan serang ya. Kedua ada Niji. Ini Kedua ada Niji agak Zaya. gelap sih ini Judulnya ada agak alay, bukan agak alay tapi emang alay. emang alay. Zayang. Seperti biasa lagu-lagu seperti ini tuh bassnya terdepan, Jadi drumnya di belakang, semua instrumen di belakang. Pokoknya bassnya di depan aja.
buat nendang lah ya pasti. nendang. Lu mau main apa lagi ya? Nggak ada sih. Dari gua emang Niji khasnya gitu kali. Gua 3 sih. Lu 3. 2,5. Anjir. Gua 2,5 gua. Oke. No comment. Ya, sama. Tadi komen. Dewa 19. Dewa. Tak ada yang sebanding denganmu. Mungkin Dewa udah bosan bikin lagu ya? Nggak tahu ini kan Ahmad Dhani kan udah jadi anggota DPR juga sekarang. Ini buatan siapa? Nggak tahu sih, gua belum lihat. Kan Dewa kredit. banyak tuh, pasti ada. Coba ya. Sang Tapi rapper ya. biasanya mah ya pasti Ahmad Dhani lagi. Kalau Juga bukan nggak sih? Coba kita lihat kredit sebenarnya ini tuh balik lagi ke Dewa 19 yang lama. yang lama. Dia back to basic kayaknya. Tuh ya, komponisnya Ahmad Dhani sama Michael Sembello. Ya menurut gua sih Dewa 19 ya udah Dewa 19 gitu. Ya udah, rating gua 2 sih. Rating lu 2 sama gue juga. No comment. No comment. Lanjut. Lanjut. Mau di Ayunda pada suatu hari. Mau di S2 double degree. Gua nggak nyangka sih dia masih aktif gitu sebagai Sama. musisi. Tapi kemarin tuh dia manggung. manggung di Dia manggung di Synchronize kalau nggak salah. Synchronize ya. Gak tahu Pesta Pora ya, gak tahu lupa. Pokoknya di Jakarta dia manggung. Terus kembali ya, manggung kembali dia. Ya nggak sih? Nggak tahu gua. Nggak ngikutin Ya baru lihat sebenarnya. lagi sih gue. Ya, mungkin ya. Dia ya manggung gitulah. Hmm. Ya udah sih kerjaan dia sebelumnya juga kan musisi, artis juga. Ya. Terus gitu. Ya udah, rating lu berapa? Rating gue 3. Gua sama 3. Karena lagu yang lu suka apa? Gue cuma satu lagu mau yang gue kasih rating 5 itu Tiba-tiba Cinta doang. Tiba-tiba cinta. Itu wah, memorable lah. Zaman Iya sih. SD. Lagu dulu emang the best. Nah, ini nomor 5 ada album Ada dari Twice. girl band Korea, Twice, judulnya Strategy. Itu featuring title tracknya itu judulnya Strategy juga, featuring Megan Thee Stallion. Oke. Tadi Kita denger ya. dengerin, Gue suka beatnya, lu juga suka kan? gue suka. Gue 4. Lu Rating gue 4. 3,5 gue. Kalau 3,5. No comment. Sebenernya gue 3,5 juga sih. Lu Cuman visualnya cakep. Gara-gara cakep-cakep. parah anjir mandang fisik. Cowok sekarang gitu anjir Semua mandang orang fisik. juga mandang fisik. Semua orang mandang fisik. Ya. Iya. Ya penonton yang lagi tidur mandang fisik gak lu? Kita punya tim hore Ya, kayak yang kembali. Ini kebetulan sih ya, Kebetulan, dia karena dia datang ke gabut. studio. Dia gabut. Gabut kan. Lanjut. Enggak, ini gue pengen tadi mandang fisik. Iyalah, semua orang sekarang mandang fisik. Karena kalau mandang visi mah itu pas milih presiden. Mandang visi. Gua Pandang memandang visinya. debat. Betul. Ya terkadang visinya bagus, debatnya jauh. Ya. Ya udah, next lah itu Gitulah intermezzo ya. Intermezzo yang sangat ada politik. Gusti Irawan Wibowo, Lanjutkan Perjuangan Kita. Ini gemoy sih lagunya, Lagunya ya ciri khas Gusti Wiwu, agak komedik. komedik. Dan lu pernah ke kafe yang ada di ini? Ya, di video lirik kita nonton Video tuh lirik. di Bekasi. Kedubes Bekasi. Itu nama coffee shop Kedutaan Besar Bekasi di daerah, lupa gue nama daerahnya, pokoknya dekat Mall Galaxy atau di dalam Mall Galaxy gitu, gue lupa ya. Iya. Nah, itu emang cozy banget sih kafenya, sama kekinian banget lah, culture. Ya, Kafe skena skena. Mereka bikin Video lirik dari di situ. situ. Terus tau gue juga Gusti Wiwu emang punya konten podcast gitu nggak salah. Apa Terus namanya? Tempatnya di situ juga, gue lupa. Kedutaan podcast. Mungkin ya, kayaknya iya deh, gak tahu. Emang ya? Anjir itu ngasal gue. Iya. Gue pernah nongol di beranda gue. Lucu tapi namanya Kedutaan Podcast. Lucu. Nama kita aja ganti. Enggak, udah bagus, impromptu. Gimana sih? Ya udah, rating lu berapa, Chan? 3. Gue juga 3 sih. No comment. No comment. Oh, ini gaya-gayanya tuh ada keroncong dangdut gitu ya. Agak jadul. Congdut. Congdut. Ketawa lu. Congdut ya, congdut. Keroncong dangdut perungkeun. Wes. Dia mah ketawanya sama jokes gitu. Suka dia. Ini Jokes ada Sunda. Wijaya 80. Wijaya 80. Judulnya Terakhir Kali. Ya karena namanya 80 jadi emang 80s banget. Konsep lagunya juga 80s. Kayak Faris RM ya mixingan vokalnya sih khas banget ya. Iya. 80s tuh. Gaya-gaya 80s. Buat yang nggak tahu, Wijaya 80s tuh ini tuh Grup baru. projectnya ini,
project sampingannya Ardito. Ardito. Ada Heskijo sama Erikson. Iya, mereka bertiga. Trio. Gue rating 3. Gue juga. Karena gue No comment gue. ya udah gue juga. Lu harus komen. Oke. Lu udah ngomong karena Gue nggak terlalu suka sih gaya 80-an. lu nggak suka. Ya. Sound pianonya lu nggak suka. Keyboard pianonya. Gue suka sih. Gue jujur. nggak terlalu. Gue biasa aja. Maksudnya Karena unik aja menurut dari gue jarang dengerin lagu 80-an. Oh jarang. Unik aja sih. Kalau mixingan vokalnya gue juga nggak suka. Karena dulu sih mungkin Gue nggak suka. terbatas. Bukan nggak suka sih. Nggak terbiasa aja sama vibe-nya gitu. Iya. Sama suasana lagunya. Oke, lanjut ada 9 ada Ruang Senja Ruang Senja. dengan judul Sekali Saja. Sekali saja. Satu lagu dengan 4 band. Nggak tahu ini sih maksudnya si produser ngasih Mungkin ada versi dangdut, congdut kali. mungkin salah kali. atau kita denger yang di YouTube di Kita sih dengernya yang senja banget. ya Versi senja banget yang di yang gunung video klip gitu. yang video klipnya. Senja banget. Terus udahlah pokoknya itu. Gua 3 no comment. Gua 2,5 gua. No komen gua. Oke. Ketawa. Rendah mulu. Ya udah kan bebas. Oke. No comment. Terus ini ada No comment tuh bukan berarti jelek ya? Iya, emang nggak ada. Emang nggak ada komen aja. Cuman angka 1 sampai 5 kepikiran berapa segitu gitu. Gitu. Tapi ini bukan berarti jelek. Iya, bukan berarti. Bukan berarti no comment tuh gak suka. Enggak. Enggak, belum tentu. Belum tentu. Siapa tahu gue suka kan nggak tahu. Terus ini ada One Ok Rock, jadi band Jepang. One Ok Rock. Ini judulnya Plus Meter, gue nggak Plus ngerti deh. Meter. Tapi gue dengerin Aduh, gua nggak terlalu nyantol sih. Iya kita lagi main Mobile Legend anjir. Emang iya? Iya. Lagi makan kali. Oh yes. Lagi makan gacoan. Lagi makan gacoan tadi. Karena kita nggak nyantol. 3. Gua mah no comment. Lu 3 mah- aja. No comment. Kan netral. Tadi karena nggak nyantol. Ya karena gue nggak nyantol nggak masuk. Berarti ada alasan, bukan tanpa alasan. Iya kan? Oh iya. Karena Gua mau no comment. karena gue nggak dengerin. Gak nyantol tuh. Lah kan dengerin sambil makan. Iya nggak maksudnya fokus makan. Oh iya, oke. 3 aja lah udah. Ya. No comment. Itu tadi udah ada. Muter-muter aja terus. Ya udah. Terus ada ini Khalid. Anjir, Khalid. Khalid. Khalid judulnya Sensir. Ya. Sensir ini Video klipnya bagus ya? bukan video klip itu. Apa sih namanya? Visualizer. Visualizer tuh berarti kayak gitu. Visualizer tadi itu- gitu. Iya, Dan bukan video repeat. klip itu. Emang gitu, emang ciri khasnya visualizer. Oh ya udah sih. Visualizer tuh kalau di Spotify tuh buat di tampilannya tuh. Lu Iya. di Spotify kan Tahu. ada video terus ngulang-ngulang Tahu. doang. Iya. Nah, itu Oh, iya. visualizer. Gua rating 3, 3. no comment. No comment. Bukan berarti jelek. Ya. No comment. Tanamkan ya. Takutnya ada yang denger si A ini no comment Iya, terus. iya. Mereka emang sejago apa? Ya lu lihat lah. Enggak ada yang bicara. Ngeri. Ngeri. Ya Jadi udah kita gitu. ngeri. Sebenarnya udah abis sih rilis. Udah habis, mungkin ada beberapa ada tambahan nggak? Nggak ada. Kalau dari gua nggak ada sih. Gua nggak kepikir. Oh, produser lupa. Raditya Dika. Project Timun Jelitanya Congratulations. Timun Jelitanya Iya. akhirnya lahir. lahir. Lagunya udah dirilis Iya. ya di Berapa lagu streaming sih? platform ada 5 4. 4 lagu. Ya Raditya Dika jago cerita, Iya. Terus ringan sekali liriknya, lagunya lucu. lucu-lucuan dan Terus- bener-bener Timun Jelita Dia main main gitar gitar. dengan Fender Mustang-nya, ya kan? Yang warna dia pink, bangga-banggakan itu. Yang dia bangga-banggakan itu. Iya. Siapa tahu butuh apa namanya? Butuh apa? Butuh konser, Oh, ya kan? emang lu punya apa, Chan? Gue punya project Oh. namanya Barudak Event. Sekalian promo ini. Iya, nggak apa-apa. Gak ada yang denger kan? Nggak apa-apa. Kita promo. Iya. Kita mau bikin showcase. Showcase. 3 volume di tahun depan, ya. Ya, doain aja. Doain aja. Gestar pertama Raditya Dika. Ntar kita coba ya. Kan siapa tahu. Kita coba reach out ya. Siapa tahu. Ya dari gue sih lagunya, Entar komennya. Ya boleh sekalian kasih komen ya. ya dari gue sih lagunya gue Lu dengerin semuanya udah. gue denger semua dan ringan banget pak kalau lagunya, jadi nggak ada Easy listening easy banget. listening banget, nggak ada apa namanya, nggak ada gitu, nggak ada anjir ini susah ini apa, nggak ada, jadi jangan di pause, nggak ada. Bercerita banget, salah pencet. Tar. Kan bener kan kritik kan. Ya udah, dia bener. Aman sih tapi. Kita lanjutin ntar ini.
Ini tinggal pindahin aja. Salah pencet, sorry ya. Dia salah pencet guys. Emang tuh kan bencana tuh di mana-mana ada. Tapi nggak apa-apa, ini masih recording. Iya aman nggak? Coba geser sana. Aman. Cuman dia jadinya ngulang dari awal karena kan ke pause terus ke play lagi. Ya udah. Untung Oke, tadi kita lanjut. 2 kali gua. Iya, untungnya 2 kali. Ya udah. Oke, Rating rating buat albumnya berarti itu. EP itu. Volume 1 berarti Iya. ada volume 2 nanti. Ya bisa jadi ya. Bisa jadi. Cuman gua itu kan buku ya projectnya sebenarnya tuh. Iya. Lu baca bukunya nggak? Belum dijual, baru pre-order. Nah, Apakah akan jadi film nggak? gua sih berharap gitu ya. Pengen nonton Kayaknya juga bakal gua. seru, Pengen bakal nonton. seru kan. Seru. Jadi dia bikin film musik. Karena gue suka premisnya. Premis ceritanya kan Bapak-bapak. bapak-bapak 40 tahun akuntan freelance, ya. bapaknya meninggal, Oh, ngelihat gitar peninggalan bapaknya. Terus dia pengen main musik. wujudin mimpi dia yang lama, wujud mimpi bapaknya juga itu jadi musisi. Tapi dia nggak punya teman-teman ngeband karena dia udah tua. Ya. Terus nggak ada yang mau juga ngeband sama orang tua. Padahal gue nggak setuju sebenarnya dengan premis itu, karena kita datang ke TPJ banyak orang tua ya itu main ngeband Iyalah. aja. Cuman mungkin circle-nya si Timun ini emang gak luas gitu ya, Nggak jadi luas. dia nggak punya teman. Akhirnya dia ngajak sepupunya, Punya yang muda. masih muda, umur 20-an. Akhirnya mereka bikin project di Timun Jelita. Ya sekarang juga kan vokalisnya masih muda ya. Ya, si Mutiara Dea. TikToknya Dea suka main gitar. ya TikToker juga berarti. TikToker. Nah, itu Timun Jelita. Gue suka premisnya gitu, kayaknya seru tuh. Kalau di- jadiin di film, bagus. Semoga jadi film ya. Semoga gak mager. semoga Radit gak mager. Please. Gue yakin sih ya kalau Radit mah pasti production house pada pengen gitu. Pada Ayo dong, pengen. ayo Kalau dong dia cek bikin, difilmin. nulis gitu. Karena film Radit mah udah ya pasti banyak yang nonton lah gitu. Dianya mager. Iya, itu cuman Ya kan? masalah dianya Masalahnya. mau atau enggak. Kan dari awal juga dianya pengen pensiun tapi tetap aja bikin project. Ujung-ujungnya dia kesal sendiri kan. Iya. Makanya jangan mager. Collab. Buat Please. Udah rating album. Rating EP-nya rating. 4. Ya, gue 4 juga. 4,5 lah. 4 gua. No comment. Gue 4,5. Tadi komennya udah banyak. Ya. Karena gue gue suka lagunya lah. Ya. Oke. Suka tuh karena ntar lah ini gue mau gue kasih ke segmen rekomendasi juga ini si lagu-lagu yang ada di EP ini. Jadi gue Kasih semua aja. bahas lebihnya nanti. Oh iya udah. Jadi Oke. buat di new release mah gitu dulu aja. Oke. Oke, kita langsung geser ke segmen What's Popular. Apa? Oh, kurang lebih sama sih. Kayak minggu kemarin masih ada Kendrick Lamar. Itu yang mau direkomendasi nama gua anjir. Itu minggu kemarin kan ini Luther. kita sebut juga tuh Kendrick Lamar, Dengan Luther yang sama SZA. Zah. Terus ini ada yang fenomena yang unik. Mariah Carey. Ya, ini kan lagu lama banget ya. All I Want For You. All I Want For Christmas Is You. Ini lagu lama tapi tiba-tiba rame lagi. Karena mau Make sense sih, karena mau Natal. Sekarang top 50 chart itu semua Natal semua. Lagu-lagu Natal Iya, semua. gue lihat tuh waktu itu. Tadi. Tapi emang ya lagu ini tuh ciri khas banget Natal. Maksudnya vibe Natal banget gitu. Ya, betul. Dan paling nyantol dan emang enak sih lagunya. Aransemennya juga Aransemennya bagus. gokil. Terus Ada Fizz. ada Nina. Aku tahu kamu hebat. Emang eta lagi. Oh, Kau selamanya diriku Ya, masih itu. berputar. Lu gak tahu? tahu. Sekarang tuh lagi rame nih. Gua mau rekomendasi ini yang juga. menarik dari Udah rekomendasi sekarang gua. Nggak, ya, ini sedikit intermezzo. Yang menarik dari Fizz tuh si Hindia kan baru dapat award. Terus dia sambutannya Semua orang apa apa sih? sih? Apa sih? Aduh, pokoknya intinya gini. Semua orang bisa nyanyi. Semua orang bisa nyanyi. Gak ada yang gak bisa nyanyi. Nggak ada yang, Gitu. semua orang bisa nggak ada yang nggak bisa Nggak ada nyanyi. yang nggak bisa Temuin nyanyi. suara lo. Temuin suara lo. Terus banyak yang stitch videonya. Itu lagi rame banget di TikTok. Dan hasilnya sangat membagongkan ternyata. Tapi lucu sih, ada yang ngeparodiin, Ya, ada yang mungkin- lucu-lucuin, ada yang nggak setuju. Karena Oh. kalau gue sih Dari gua secara opini sih setuju ya. juga setuju. Karena apa namanya? Karena semua orang tuh sebenarnya bisa nyanyi. Bisa. Kalau dilatih. Iya, bisa dilatih gitu. Mereka Sama. tuh masalah kemampuan dalam memahami pitch itu tuh masalah keterbiasaan aja gitu. Iya. Ya mungkin mereka nggak terbiasa sama alat musik, jadinya Fals. fales atau buta nada itu Iya. bisa dilatih gitu. Walaupun nggak tahu ya kalau ada fenomena buta nada di ilmu kedokteran gitu, itu gue nggak ngerti. Cuman yang gue
pahamin gitu di teori musik semuanya bisa dilatih. Semua bisa dilatih. Masalah pitch itu justru juga bisa dilatih kan kayak Ya. gitu. Banyak metodenya lah. Sama gue juga setuju sih opini dia. Semua orang bisa nyanyi. Ya. Heeh. Nggak- Jadi kayak lu kalau tiap hari main piano gitu, lu tuh kemampuan nyanyi lu juga pasti keasah. pasti kasar. Maksudnya lu tuh lebih cenderung nggak fales karena lu udah tahu nih not-not yang pas tuh segimana gitu. nemuin pitch-nya segitu gitu. Ya. Setuju. Nah, Main di cuman TikTok. cuman yang gua keselinnya dengan adanya statement ini, kadang orang yang buta nada itu jadi Jadi kepedean. kepedean. Terus banyak yang berasumsi bahwa ih, gue bisa nyanyi. Kan? Iya. Berarti gue tuh jago selama ini. Nah, buat orang-orang yang kepedean ini, Gak gitu bro. Please maksudnya lah. kasihan gitu ya orang temen yang biasa di tongkrongan kan ada tuh satu orang yang Yang pede banget. kepedean nyanyi padahal suaranya tuh suka ganggu tongkrongan. Padahal suaranya jelek. Setelah dia denger kata-katanya Hindia ini, Makin pede dia. pede kan jadi sebel. Bakal dia, Teman-teman. aduh, bakal teriak-teriak dia nyanyi. Bakal Iya. kayak Dewa. Bakal kayak Dewa sih. Sama Dani. Bakal kayak Amada, bukan. Once. Oh. Ya. Bakal kayak Once. Teriak-teriak dia. Makin pede, makin udah gue vokalis gitu. Iya. Please. Jangan gitu ya, adik-adik. Ya. Teman-teman semua. Sadar diri. Sadar diri aja lah. Ya. Gitu ya. Kalau udah sadar baru belajar. Belajar. Kalau nggak sadar-sadar, pukul dikit aja. Ya. Temennya ingetin. Temennya ingetin. Oh, ingetin dulu. Temennya ingetin. Kalau tetap gak sadar, usir aja dari tongkrongan, ya ganggu. gitu ya. Suaranya jelek. Please ya. Oke, lanjut nih. Yang Check this masih di What's Popular yang terakhir itu ada Boyz II Men. Boyz II Men. Lagu lama juga. Unbanded nih. Unbanded. Nah, ini kenapa? Jadi Oh, jeduk. Sumpah. si Jerome bikin mulu, capek gue. Gara-gara JJ. Terus sekarang bagian ininya yang lagi rame itu bagian interlude. Interlude. Oh, dulu Tapi bukan Rafia. yang baby, bukan yang itu. Interlude yang Iya, kayak iya. Yang setelah baby itu. yang setelah dia puisi baru Nyanyi ngajar lagi. nyanyi lagi. Itu bagian itu rame. Ya. Bukan yang chorus di Bukan, J-in Pak. ya. Itu Gimana menyusul, sih? itu menyusul itu. Gimana sih gayanya tuh? Gua enggak lihat sih gitu-gitu. Iya, pokoknya gitu-gitu. Gimana sih Tangannya JJ-nya juga gua gua lupa, lupa tangannya. JJ-nya gua lupa. Ah, udah lah gitulah pokoknya. Pokoknya gitulah. Ya. Lagu kesukaan gua di JJ-in. Jadi itu ya buat What's Popular ada 4 aja. Ada Check This Out. Enggak, ini apa kita nih? belum nonton. Remix Being Slow. Gak usah kita skip aja ini. Kita belum nonton. Iya, ini ada Andre Taulani featuring Ayu Ting Ting bikin lagu. Mereka bikin versi lagu Nurlela. Yang aslinya lagunya Bing Slamet ya. Ya. Tapi Nurlela favorit gua. Nurlelanya tebak. Tompi udah. Sama gue juga suka Tompi, Bro. Ya, favorit gua versinya Nurlela versi Tompi. Kontrolnya Apalagi kalau itu dibawain live ya. Gua udah nonton langsung. Kontrolnya itu loh. Vokalnya juara sih. Juara Adan. Buat kamu Tompi ya. Nah, ini Ada terus news. di news juga Ada berita ya, terbaru, ada AMI Award. lagi ya tadi kan salah satunya Hindia. Ya, itu Hindia atau Fish yang dapat awardnya? Lupa gue. Nggak tahu, tapi intinya antara Si mereka berdua Baskara lah yang maju. yang ya. nggak ada orang Banyak yang bisa dapat nyanyi. award. Temuin suara. Ya. Sadar diri. Tambahin itu ya. Bernadia juga dapat banyak award. Bernadia, terus Juicy Lucy juga ternyata Nggak dapat. Oh, dapat. klarifikasi ini. Ternyata Oh, dia dapat dapat. lagu sialan. Hmm. Lagunya apa? Kategori apa? Kategori Song of the Years gitu. Oh, Kalau nggak salah. Ya itu dia dapat. iya ya. Mahal ini dapat nggak? Mahal ini nggak tahu. Ya pokoknya. Pokoknya itulah yang populer Iya. pasti dapat. Tapi belum tentu. Gitu ya. Terus ini yang lagi happening banget adalah Spotify Rap seperti biasa di tiap tahunnya. Orang-orang pada karena Spotify punya fitur Spotify Itu, Rap, jadi keren. nge-rap lagu-lagu yang paling sering didengar, artis yang paling sering didengar. Dia Orang-orang ada- pada nge-SG-in deh. Rekapan 1 tahun Ya. kamu dengerin lagu Lu apa deh Spotify Rap? Hi-Fi Nomor 1 itu. nomor 1. Gue cek dulu deh. Lah, lu belum ngecek? Udah ngecek cuman cek gua bareng, lupa. cek bareng. Gue lupa. Gua Hi-Fi yang pertama, yang kedua Ini udah kita bahas belum sih minggu kemarin? belum. Belum ya? Oh ini nih. Orang baru datang kan? Artis teratas gue Wave to Art. Anjir. Kok gua gak ada wave tuh? Artis tuh Korea semua gue. Day6 anjir. Nih yang gue dulu. Artis teratas gue nomor 1 Wave to Earth, kedua Day6, ketiga George, 4 PH1, kelima Dean. Ini rata-rata ini band Korea. Mana sih? Sama akhir solo- kan di solo. akhir? Gak ada.
Gua Hi-Fi, Hmm. Lale Manino. Ternyata kedua. Gokil. Ternyata si PJ Morton Masuk ketiga. ketiga. Keempat Juicy Lucy, kelima Bruno Mars. Oke. Kalau podcast gua teratasnya tetap Raditya Dika. Oh, ada podcast ya? Ada. Kok gue nggak ada? Di ya? bulan. Hah? Ini nih, kalau nggak salah ya. Ada. Nih. Slide-nya kelima. Ini gua Ya kan? Ini enggak. Geser lagi. Kok nggak ada sih? nggak ada gue. Ini gua Your Top Podcast Topik Komedi. Ntar. Rusak punya dia, nggak premium. Itu ada kanan. Waktu bergerak cepat, cenah. Itu apa yang gue Lagu. tahun? Nih podcast gua. Podcast gua Raditya Dika yang pertama, kedua ada Agak Lain, ketiga podcast Mas. Anjir, lagu teratas gue ini. Coba geser lagi. Ntar ini belum beres nih. Di kelima nih. Oke. Ini apa sih kok? Meskipun bukan kompetisi. Temanya kok gini? Spotify Leaderboard. tahun ini. Oke, bentar. Ini apa leaderboard apa? Oh, ini mah lagu. Coba kelima. Ini masih lagu, Pak. Harusnya yang gini nih. Gue nggak ada berarti. Lu jangan denger podcast Spotify. Ya gue dengernya di YouTube sih YouTube, seringnya. ya. Cuma beberapa kali gue denger juga kok Gua 6.700 di menit. Spotify. Full podcast gua hidupnya. Mei Agustus. Lu nggak ada berarti. Bentar. Oh, ini top artis nggak sih? Iya. Lu bukan anak podcast. Di YouTube Kita kedatangan tamu. Apa nih kedatangan tamu? Lah. Oh, F2Art nih. Kasih ucapan ke Anjir gua. kok gitu? Ya lu juga dapat ucapan kali dari Hi-Fi nggak sih? Nggak ada. Gue Hi-Fi please kasih ucapan. Hi-Fi nggak ngasih ada ucapan. ucapan dari anjir. F2Art. Apa dia? Thank you. Kayaknya thank you sih. Kok nggak ada? Hi-Fi lagu teratas gua bro. Terima kasih telah ikutan. Gue nggak ada anjir podcast. Ya udah. Nah, nggak apa-apa. Ya udah itulah ya. Saling nggak ada di salah satu. Ya itu yang lagi rame juga Spotify Rap. Ya bukalah rekapan kalian apa tertingginya. Lanjut ada event apa aja yang sekarang? Event DWP. DWP. Seperti biasa. Jakarta Warehouse Project. Ntar tuh di JXPO Kemayoran. Dari tanggal 13 sampai 15 Desember. Gue ini list DJ yang di listnya gue nggak banyak tahu. Cuman yang gue tahu nih ada Steve Aoki, Sama gue itu doang taunya. Armin van Buuren gue nggak tahu, Anima nggak tahu, Timmy Trumpet. Pokoknya banyak lah di situ. Ya. DWP apa ya? Ya DWP. Ya DWP lah. DWP. Lagu-lagu EDM, festival EDM. Terus ada Jogja Rockkarta. Jogja Ini Rockkarta. festival lagu rock berarti ya. Lagu rock. Di Stasiun Mandala Krida Yogyakarta. Ketiga ada Big Bang Festival. Wah ini tanggal Big Bang Festival apa ya? 1 Januari banget ya. JXPO Berarti tahun baruan ya? Ini tahun baruan ya? Big Bang Festival. Emang ada ya orang tahun baruan langsung nonton konser? Ya ini makanya dibuat. Berarti ada marketnya. Oke. Ya udah, habis sih sebenarnya. Dah, makasih ya. What's popular udah habis. Habis. Udah habis. Thanks. Jangan lupa Kita lanjut ke segmen aduh, terakhir. rekomendasi kita apa sih? Ya udah gua dulu. Rekomendasi. Ada dari tadi siapa? Luther. Lagunya Luther. Kendrick Lamar. Ya, Kendrick Lamar. Luther featuring SZA. Itu kenapa dengerin aja karena gue suka ini sih beatnya, Rating. terus nge-rapnya juga bagus. Rating. Gue suka ini, sabar dulu. Oh, Denger di jalan cocok banget. Oke. Gini. Gue di motor anjay, berasa keren lah pokoknya dengerin lagu itu. Siap. Rating dari gue 4. Gue suka. Oke. Lu berapa? Gue nggak tahu, gue dengerin doang. Lupa, gue udah nge-rating minggu kemarin. Lu udah rating 1 lu. Ya. Hari ini Kamera mati nih. Coba cek dulu. Ya, banyak trouble terkutuk podcastnya. Maaf ya teman-teman. Oke, udah mulai lagi. Gua itu terus udah sih. Bentar. Ini kita udah ngerekam kan ya dari tadi kamera? Gue udah kan mencet tadi di awal. Belum kayaknya. Udah. Kalau belum nggak apa-apa tanpa video. Berarti ini gini. Kalau belum berarti tanpa video. Iya. Lagi. Lu apa gue ya sekarang? Yoi.
Tadi gue mau rekomendasiin New Roses-nya Daniel Caesar, tapi gue inget minggu kemarin gue udah rekomendasiin. Itu aja yang menurut lu tadi bagus. Apa yang mana? Yang album baru, album lama. Iya, itu New Roses. Udah gue rekomendasiin minggu kemarin, Pak. Oh, yang kemarin, yang tadi. Ayo, Nah, gue berarti rekomendasiin lagunya Radit dulu aja nih. Bukannya lagunya Radit sih. Lagunya Timun Jelita. Timun Jelita. Gue rekomendasiin yang judulnya Jika Bersamamu. 2 deh, sama Bukan Orang Pintar. Kenapa? Pertama liriknya sebenarnya ringan banget sih ya. Liriknya tuh ringan banget tapi kayak nyentuh aja gitu. Terus lagunya lucu. Gue suka lagu-lagu lucu sih. Iya. Terus Jika Bersamamu ini groove-nya asik juga. Di bagian awal tuh simpel, terus banyak sinkopnya gitu si Radit mainin. Bagus Radit Di gitarnya. Pintar ya. Ya. All roll dia ya, all roll. All roll dia sebenarnya kalau masuk apapun kayaknya bisa deh dia. Ya karena Industri kreatif. dia tuh orangnya suka belajar. Jadi Setuju gue. terus dia teori banget kan orangnya. Iya. Jadi dia nerapin jadi dia kalau di bidang baru dia belajar teorinya, dia langsung terapin gitu. Makanya Bagus. kunci dalam segala hal adalah Kunci kesuksesan. belajar, terus belajar. Karena ya gitu. Gue nonton di podcastnya Radit juga tuh, dia dalam project ini dia sampai ikut kelas songwriting katanya. Jadi dia daftar kelas songwriting, dia nonton, pokoknya dia banyak belajar lagi katanya. Jadi emang sepenuh hati dia. Kita juga udah belajar songwriting. Iya. Ada matkulnya. Walaupun emang jelek. ngantuk banget gue kelas. Itu apa ya? Kelas apa ya? Maksudnya gak ngerti gue songwriting. Di kelas itu sih yang gue tangkap. Waktu kita ini kelasnya kita ya. Menurut lo apa Boleh. yang lu tangkap? Yang gue dapet sih adalah Cara menulis. esensi Esensinya. dalam menciptakan lagu. Iya benar. Jadi nilai-nilai apa yang harus dipegang gitu. Kalau yang gue inget kan dulu dosen gue tuh Pak Sukanta, lu bareng gak sih sekelas sama gue gak sih? Iya yang ngantuk kan? Ya bener-bener. Yang nyimak kayaknya gue doang deh di kelas itu. Gue juga Gue pak. nyimak juga. Maksudnya gue duduk depan terus. Kan emang cuman berlima Iya, mahasiswanya biasa semua juga. depan. Iya. Tapi dia kadang lupa waktu sampai 2 jam Iya. lebih. Wah udah. Ya pokoknya yang gue dapat gitu dari kelas itu adalah si Pak Sukanta mengajarinnya esensi sama nilai-nilai apa yang harus dipegang dalam songwriting. Dia bilang kan originalitas, terus apa namanya kerangka lagunya gitu. Iya. Ya gitulah. Kalau nggak terlalu teknis sih dia Terus lebih. dia bilang gak ada yang baru di musik. Gitu. Jadi Kalau ada juga ngubah dunia. jadi kayak kelas filosofi. Filosofi sebenarnya sih gue juga mikirnya gitu. Gue sebenarnya kecewa sih, cuman ya udahlah. Iya nggak apa-apa lah. Dah. Ya, itu tadi gue Jika Bersamamu sama Bukan Orang Pintar gue kasih rating 4,5. Gue juga 4. Oke, No comment kan. ya boleh. Ada dari Diskoria Flamboyanku udah belum sih? Oh, belum. Itu featuring Danila. Danila Caesar. bukan. Danila si cantik. Siapa yang setuju Danila Cici. lebih cantik dari Bernadia? Penonton setuju gak penonton? Enggak, penonton dia mah Ultras Bernadia, dia mah. Lu setuju Bernadia gak? banget. Cici Bernadia lebih cakep daripada Bernadia? Cici Bernadia lebih cakep dari Bernadia. Cici Danila Cici Danila. Tapi mirip. mirip, tapi cantikan nggak tahu lah, nggak bisa milih gue. Gua Sama-sama Danila, cantik. Love Danila pokoknya. Lo lebih suka Danila. Iya, tapi gak sesuka, gak kayak fanatik banget. Ya, cuma kalau dibandingin oke lah. Ya, personalitinya unik sih Danila tuh. Setuju. Kalau Bernadia tuh kan yang tipe yang Soft spoken. soft spoken, malu-malu. Ya. Iya, yang sopan banget lah gitu. Kalau Danila tuh belak-belakan banget kan orangnya, kayak vulgar. Terus Kalau ngetik tuh kayak kalau typingnya Bernadia gimana ya? nggak tahu. Aku Bernadia nggak suka strawberry. Enggak sih, kayaknya nggak nyampe segitunya juga sih. Nggak nyampe segitunya. Bernadia sukanya. Itu mah lebih ke anak mama kayaknya. Iya. Kayaknya typingnya gimana ya? Typing. Nggak usah di. Apa lu tadi rekomendasi? Flamboyanku. Flamboyanku. Rating. Rating. Rating aja langsung lah ya. Itu bagus banget. Disco. Gue belum dengar lagi. Ah, emang. Intronya piano melodi dengan Danila. Oke. Langsung dia ngedisco. Rating 4. 4. Gue suka. Oke. Gue nggak ngerating karena gue belum dengar. Dah, nggak ada lagi rekomendasi gue. Satu lagi ada nih.
Lu dulu Gua aja. dulu. Oke. Kembali lagi ke segmen klasik, gue ada rekomendasiin itu Nocturno Opus 7. Klasik Itu sih. karyanya Franz Strauss. Baru 20 menit. Ini apa sih? Nah, Kok baru Oke. 20 menit? Iya karena tadi kan ke pause sama. Berarti 40 ya? Kayaknya 40-an. Cuman itu tadi ya, rekomendasi dari gue ada Nocturno Opus nomor 7. Ini tuh karya buat French horn sama piano. Iya. Diciptain Franz Strauss, ini era romantik. Gue suka karena enak, melodinya enak. Perpaduan melodi di piano sama melodi di French horn-nya tuh Ya. sangat menyentuh. Dan karena ini nocturne ya, jadi kayak kalau lagi malam-malam lu denger mau tidur itu pas banget. Gue dulu pernah ngulik ini tuh, itu dulu waktu gue ngiringin Mas Gan. Oh Mas iya. Gan resital, Tahu. terus gue ngiringin dia mainin ini. Itu pengalaman yang sangat mahal. Oke, lanjut lu tadi rekomendasi terakhir dari lu. Rekomendasi terakhir ada Fizz Nina. Aku tahu kamu hebat. Kamu selamanya diriku pasti berputar. Tahu nggak? Ya. Rating lu wajib. Nggak tahu, gue belum dengerin full. Ya tapi lu tahu kan? Tahu, gue rating 3,5. Marahin. Gue belum Marahin Gue tuh. belum rating Nocturno dulu. Iya lu berapa? Nocturno tadi gue 4, Fizz 3,5. marahin aja. Sok kemarin gue. 2 gue. Enggak deh. Anjir. Salah. Gue suka itu karena ya liriknya memotivasi. Menurut gue sih itu, bagi gue itu motivasi banget buat kalian semua di luar sana yang lagi mengeluh belum mendapatkan pekerjaan. Cocok Sama kayak gue. Gue juga. Ini pekerjaan gue. Enggak sih, ini kita lagi kerja. Dan ingat Ya. kata orang tua kalian gitu. Itu mengingatkan itu sih. lagunya tuh gitu. Itu sebenarnya makna liriknya. karena Nina tuh kan anaknya kan, nama anaknya. jadi dia kayak ngasih tahu ke anak, ngasih tahu ke anak, lu tuh bakal lebih hebat dari gua gitu. santai Harus aja. lebih hebat dari gua gitu. Oh, itu ngasih pressure justru. Ya, tapi kan itu jadi motivasi juga. Ya. Lu gak boleh kayak gua gitu intinya kan. Si Baskara tuh gitu buat lagunya tujuannya gitu. Jadi dari liriknya juga yang gua baca sih liatnya ya dia jarang ketemu sama anaknya karena manggung, karena ini. Jadi ya gitulah. Pokoknya Dia udah motivasi. punya anak. Udah. Baskara. Nina namanya. Emang dia udah nikah? Emang dia udah nikah? Sabar, takutnya salah, Belum, takutnya salah. Baskara tuh Tapi ini Nina, gue tau lagunya siapa? pacarnya doang sama Idiana Tahir. Nina. Belum, dia orang belum nikah. Nina anaknya siapa dong, coba? Mana gue tahu. Kok ini aja? Duh, kan itu bupati gue. Enggak, tapi gue pernah lihat di TikTok. Mantan bupati. Di TikTok recordnya ada bayi kecil Nina. Gitu. Ya nggak tahu anaknya Adnan kali. Ya mungkin anak Si Adnan tuh Iya, mungkin. member Fizz kan udah itu punya udah nikah anak. nih. Nah, itu kali, itu Si kali. Adnan. Nih, Adnan. bentar ya. Nina Fizz tuh bener anaknya Adnan, Ya udah salah. si gitaris. Anaknya Adnan gitu. Jadi Iya. ya gitulah. Dia ngorok. Dia ngorok lagi. Enggak apa-apa, enggak akan masuk. Ya gitu. Gue rating Tadi 4. udah kan 4 ya. Oke, gua rekomendasi lagi. Lu udah berarti abis ya? Udah habis. Gua ini lagunya Paul Partohap yang lagi rame juga You're di the prettiest Bukan. girl in the world. lagi rame juga di TikTok, Vitamin U. Ini apa sih dia bikin lagu vitamin? Nggak tahu. Vitamin B, vitamin Enggak, persen ini doang yang ada. kan vitamin C. Emang dia bikin juga? Iya. Nggak tahu. Kan lu bilang kemarin minggu lalu Apa? vitamin C. Vitamin U. Itu baru rilis minggu kemarin, Sama. baru rilis. Sekarang gua rekomendasiin, gua lagi sering denger. Ya udah. Asik groove-nya. You're the Bukan, bentar gua jadi lupa in the remnya. world. Yes, baby. Chorusnya tuh And I know, baby. lupa gua chorusnya sumpah. Gara-gara lu nyanyi gitu. Ya udah itulah. Karena lagunya manis gitu kan. Bucin sih, cuman Itu siapa sih istrinya Gita Saf? Gita Saf. Cuman ya kayak di bawah lagunya tuh kayak
kayak kerasa gitu si bucinnya tuh nggak lebay gitu. Emang dia mah gitu. Emang lebay sih sebenarnya kan Vitamin You alay gitu. Cuman karena lagunya asik gitu, groove-nya asik jadi kayak tulus kedengerannya. Vitamin. Tulusnya bukan tulus bukan penyanyi ya. Tulusnya sifat, maksudnya dari kata sifat. Ya lu ngerti lah maksudnya. Tahu. Ngerti gua. Punya jadi pacar kayak- gua, ngerti. Oh, ya, siap. Buat pacar gue yang sering dengerin ini. Oh, pacar lu sering dengerin. Makasih. Thanks. Kenapa makasih? Ya makasih dengerin dia, respect Jir. Oh, dengerin podcast ini. Iya. Oh, kirain gue dengerin lagu Bukan, Vitamin You. podcast nih Oke, dia. makasih pacarnya Pendengar. Chandra. Bapak gue juga denger waktu itu. Oh, bapak lu denger. Dia nggak ngerti katanya. Bapak gue denger juga. Bapak gue ya dukung aja walaupun Meskipun gak ngerti kan? Iya. Ya nggak apa-apa. Pacar gue juga dengerin. Mungkin nanti di bedah skripsi bakal pada mau, Pak. Iya. Disebut anjir. Ya, ntar aja itu. Pacar gue juga dengerin. Kayaknya yang dengerin podcast ini cuman kerabat kita Orang deh. terdekat, Jir. Pacar lu, bapak gue, pacar gue. Nggak apa-apa. Temen gue, ya nggak apa-apa. Semuanya pasti dari Karena dari kita lingkup menggunakan terkecil dulu. Teori teori konsisten. konsistensi. Ya, Apapun yang terjadi, berapapun engagementnya, kita tetap konsisten. karena kita enjoy. Enjoy. Dan ini adalah upaya kita untuk selalu relevan dengan Ya, mungkin ini bakal jadi tabungan ke depannya. Bisa jadi tahun depan bangkrut. Kan gak ada yang tahu. nggak akan bangkrut Gak boleh. karena kita nggak ada pengeluaran. Iya sih. Cuman waktu doang. Siapa tahu tahun depan mangkrak. Ya kalau sama paling ya yang memungkinkan podcast kita buat mangkrak adalah kesibukan kita sendiri. Ya. Atau 1 juta subscriber. Bisa jadi. Makin Oke, terkenal. lu ada rekomendasi lagi nggak? Nggak ada. Eh, Apa sih lagu yang waktu itu kita UAS? Mana yang lagu apa? Jazz. Jazz. Long ago and far away. Na, 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 Itu apa na. judulnya? Long ago and far away. Nah itu. Itu tuh gue kepikiran apa ya judulnya? Cuman lu versi Rod Stewart ya. Kalau gue lebih suka versinya Chet Baker. Gue suka Rod Stewart karena suaranya unik. Ya, oke. Itu bagus. Dengerin aja. Karena lagu itu gue jadi bagus suaranya. Habis itu langsung sakit. Ya karena di sini mau ngulik pasti kita ngulik jam 1 malam anjir. Udah besoknya masuk angin anjir. Sakit gue. Itu semester berapa sih? Semester 5. 5, 4. 5. 5 ya. Oke, gue bingung sih. Seingat gue tuh Dengerin masih itu. ada rekomendasi. Tapi gue lupa. Ya udah habis. Ntar gue pikir dulu. Lalu ada lagi nggak yang mau dibahas? Nanti Itu Long Ago and Far Away rating dari gua 4. 4. Oke. Suka gua. Ntar. Kita cek komen dulu deh. Segmen. Gak ada yang komen. Emang kita mah anti di komen, Jir. Berarti statement kita udah bener semua. Oh ya, gue salah buka. Kita cek di Spotify Creators aplikasinya. Ini beli minuman deh, ini harus beli minuman. Oh, kita dapat rap. Wow. Ih, dapat rap anjir. Apa nih 19? 19 pendengar anjay. Ya, makasih 19 orang. Thanks. Oh enggak, nambah. Oh enggak, ini tahun kocak. Monyet. Sorry. 2024 maksudnya. Berapa pendengarnya? Musim rap telah tiba. Penggemar sangat menyukai. Bohong. Favorit penggemarmu sudah jelas. Episode pertama. Ya kan, episode pertama banyak denger. Di streaming 100. Oh, Coba. paling banyak didengar. Di-share itu harus itu. Siapa saja audiensmu? Episode pertama. Oh, yang mana? Begini perinciannya. Pendengarnya adalah umur 18 sampai 24 tahun. Alhamdulillah. Itu 84%. Terus 25 sampai 29 Itu kayaknya 11%, 5%-nya 30 sampai 34. kayaknya itu bapak gua. Bapak lu 34 tahun muda Enggak banget. sih, enggak. Dia pakai akun siapa ya? Didengar di negara mana? Indonesia doang gak sih? Indonesia adalah negara teratas. Berarti ada negara lain. Kita cek ya. Mana? Lama. Udah dikasih tahu Indonesianya doang. Share. Ntar deh. Bagus itu. Mana Indonesia doang? Oh ya udah Indonesia doang yang dikasih tahu. Penggemarmu yang punya selera yang bagus. Iya dong. Wih, gokil.
Oh, mereka dengerin ini. Gokil. Podcast bagi horor siapa yang denger? Musiknya Indonesian indie, soundtrack K-pop. Mereka tidak hanya mendengarkan audio, audiensnya juga menonton video di Spotify. Gokil. Kita berapa pendengarnya jumlahnya, Cok? Nggak tahu, ini nggak dikasih tahu. Pelit ya. Tahu-tahu 10.000. Asal dalam 10 teratas apa? 10 teratas. Untuk 17 Makasih Spotify udah menghibur ya. Acaramu termasuk dalam 5 teratas untuk 17 penggemar ya. Makasih. Ya berarti 17 orang itu sering dengerin. Menduduki posisi 1 apa? Menduduki posisi 1 untuk 6 penggemar. Ini apa katanya? Pendengar teratas mendengarkan itu 2 kali 4 jadi lebih banyak. Respect buat siapapun yang dengarnya 2 kali. Thanks. Nanti kita kasih giveaway kalau kita 10.000 giveaway. 10.000 Jenis kreator seperti apakah kamu ini di apa sih? Anjir, dikasih kayak ini FIFA. Wah, Apa durasi episode si pembicara. Ya emang kan Ya, emang podcast ya. isinya ngomong doang. Kok banyak banget ya? Nggak tahu, podcast banyak juga. Ikut meramaikan acaramu, kamu memperoleh 9 suara polling. Lebih enak mana? Oh, Bintang 5 kita bintang nilainya. 5 gokil. Rating, jangan lupa tag dong bintangnya. Iya, rating ya. Gak akan 50 menit. Terima kasih sudah memberikan tepuk Kalau nggak tangan. denger rating aja. Rating doang ya kan. Iya, kita share. Indonesia penggemar berat 6, nilai rata-rata 5, gokil. Indonesia. Jangan gak sih? Enggak usah. Malu. Oke. Gua tunggu tahun depan ini bakal rame. Pegang omongan gua. Siap. Janji pelaut ya. Janji Ini pelaut. minimal tahun depan 100.000. 100.000. Janji pelaut. Janji pelaut. Please bantuin ya. Tolong lah. Kita udah janji loh anjir. Ya, kita lihat aja. Banyak nanti konten menarik di awal Januari sampai Desember. Betul. Kan? Mungkin tahun depan kita akan collab dengan podcaster yang lain. Atau sama artis musisi. Artis-musisi. Kita harus undang sih. Satu Ya. gitu atau enggak selebgram lokal atau siapapun gitu. Benar-benar. Undang. Ya. Ya di ruang lingkup kampus kita aja kan banyak kan yang jadi Banyak, seleb banyak. gitu. Atau enggak sih siapa? Banyak kan? Banyak. Dah lah. Ntar gua lagu jazz ada yang pengen gua Lagu rekomendasiin nggak? jazz. Gua lagi dengerin jazz apa Fly akhir-akhir ini? me to the moon. Gak ada sih, gua lagi nggak banyak dengerin jazz. Oh, ini yang lagi rame tuh ini si Marion Jola tau gak? Nggak tahu. Yang dia ngobrol sama apa sih di acara apa film baru tuh yang Week. Wait, tahu. Itu dia ditanya sama casternya. Oh iya? Namanya siapa? Oh dia Gua nggak tahu. interview. Ya interview dia. Oke. Terus dia kan kenalin ya, I'm a singer, bla bla bla, professional singer Indonesia. Terus dia ditanya, you know, Sama Ariana. Ariana Bukan. Oh, ada case ada yang lain. bapak-bapak. Aduh siapa ya? Pokoknya itu Oke. artis deh. Pokoknya intinya ditanya, lu tahu jazz standar gak? Katanya gitu kan. Si Ariana si Marion gitu. Marion ditanya tuh, apa lagu jazz standar favorit lu? Nah ini nih yang jadi gue pengen ngakak sebenarnya. Tapi sebenarnya emang gak semua orang tahu juga kan jazz standar itu apa. Terus si Marion Marion. si Marion jawab sambil dia kebingungan, tapi dia profesional banget, kebingungan jawab dan dia malah ngebalikin muji si casternya. Jadi kayak, aduh gue bingung jawabnya apa karena gue ngelihat ketampanan kalian gitu. Bahkan gitu kan. Nah muncullah respon netizen dari situ. Ah bilang aja lu nggak tahu gitu kan, atau enggak apa sih kan ada Fly Me to the Moon atau enggak Close to You apa kan jazz standar. Autumn Leaves banyak lah. Iya. Lu tuh penyanyi gitu ya, harusnya minimal tahu gitu. Diserang lah itu langsung sama para netizen budiman Indonesia. Ya menurut gua, pandangan gua sih ya karena semua orang nggak tahu juga, tapi itu karena namanya juga jazz standar. Mungkin kalau dia kalau si casternya nanya, lu tahu Fly Me to the Moon nggak? Mungkin itu bakal lebih tahu dia. Ya. Secara bahasa aja mungkin ya nggak tahu. Tapi menurut lu gimana? Tapi menurut gue itu basic banget sih, harusnya tahu. Enggak sih, menurut gua orang-orang terlalu judging aja Terlalu sih. judging kan? Terlalu judging aja sih. Ya wajar sih Wajar kan? Emang kenapa kalau nggak tahu lagu jazz, kalau nggak menikmati lagu jazz itu nggak apa-apa Ya udah, gitu nggak kan. apa-apa. Bebas lah preferensi orang. Maksud Mungkin gua dia kayak, kalau ditanya kan Marion juga penyanyi pop. penyanyi gitu. pop, bukan penyanyi jazz, bukan penyanyi rock. Gue yakin lah Marion tahu gitu. Fly Jazz Me to the standar. Moon. Mungkin tapi dia nggak ngerti. Mungkin dia nggak ngerti term jazz standar tuh Ya, itu maksudnya apa gitu. Iya. Nah itu.
Ya dia bukan musisi jazz juga ya oke-oke aja. Kalau yang ditanya Isyana nggak tahu, nah itu baru dipertanyakan kan? Nggak pak, make sense juga sih. Make sense juga menurut lu. Isyana nggak ke Tapi jazz. pasti tahu kan? Ya pasti tahu. Iya, Cuman karena dengan gelar musiknya. dia belajar musik. Cuman kan ya make sense aja kalaupun nggak tahu. Dan nggak apa-apa juga gitu. Nggak masalah. Ya orang-orang terlalu judging aja sih. Jangan gitulah ya. Adik-adik kita, teman-teman. Emang gitu sih netizen Netizen budiman. Dan apalagi di TikTok, aduh. Itu di TikTok lagi. Iya. Di post Universal Musik. Terus kenapa sih harus Marion katanya? Aduh, Kenapa tuh kan sih? malah merembet kemana-mana Tuh. tuh kan emang udah nggak Jangan sehat sih. gitu ya. Buat netizen TikTok Support bro. boleh ditahan ya. Bahkan si casternya Jempol. juga nggak ngejudge kan. Iya kan. Caster mereka juga. Mereka artisnya juga kayak ya thank you. Tapi Say gue thanks. justru bingung juga sih. Kenapa tiba-tiba nanyain jazz standar? Ya karena dia ya mungkin lu singer. Coba lu tahu nggak lagu jazz standar favorit lu apa gitu nanyanya. Ngerti nggak? Tapi itu kan pertama itu interview tentang Film Week. Iya, tentang film Nah, Week. gua Tentang bukan filmnya sih, tentang karena itu musikalisasi teater ya. teater musikal. Jadi dia ngobrolnya tentang musik. Emang ada lagu nggak tahu ya, gue nggak tahu teater musikalnya juga. Tapi emang pasti teater musikal mah pasti ada jazznya sih Ya pasti. biasanya. Ya mungkin karena itu ya dia Mungkin nanya karena itu. jazz standar. Oh. Ya teater musikal itu. Jadi Ya. menurut gua wajar sih ditanya tiba-tiba Tanyain karena jazz standar. bingung juga kan mau Ya, nanya. dan jazz mah kan emang culture di barat juga, Culture jadi di barat. itu hal yang umum gitu. Terus statement Marion juga ada yang jadi rame itu karena dia bilang di Indonesia tuh gak ada tuh teater musikal katanya. Oh. Jadi di Indonesia tuh nggak ada teater musikal sama sekali. Dia bilang gitu kan. Yang gua tangkep dari statement dia, mungkin kurang populer. Ya. Yang mungkin ya itu ya. Seingat gue sih dia nggak ngomong nggak ada, cuman dia ngomong kurang Populer ya? kurang populer, Kurang banyak aja. Kurang banyak. Nah, netizen yang budiman menangkap langsung dia bikin list teater musikal di komennya. Nih gua kasih tahu lu gini-gini bla bla bla. Ya. Please. Jangan gitu. Emang terlalu kejam aja sih netizen. Kejam banget anjir. Apa ya, sumbu pendek gitu loh. Sumbu Kayak pendek banget anjir itu. kalau gua nilai sih argumennya si Marion nggak salah kok. Ya oke lah. Teater musikal emang nggak se-happening itu di Indo. Maksudnya nggak yang jadi konsumsi publik. Betul. Orang lebih suka nonton konser dangdut, lebih konser suka festival nonton, musik. Iya, yang biasa-biasa. Emang dikit gitu. Emang ada gitu, tapi ya dikit. Ya banyak kan. Gak banyak. Polarisasi, bla bla bla. Polarisasi. Aulion bikin juga kemarin musikal dangdut. Oh iya. Terus banyak lah pasti di kampus-kampus. Banyak, bahkan di kayak Trans Studio Bandung yang juga ada jurusan kampus-kampus yang ada jurusan teaternya pasti ada. Pasti kan. bikin. Ya, cuman Please jangan gitu. ada mah ada, cuman bener kok kata Marion kalau menurut gue ya, emang Kurang gak populer populer. gitu. Maksudnya masyarakat tuh nggak begitu datang buat nonton gitu. Maksudnya kalaupun ada polarisasi ada, gue yakin polarisasi pun rame karena karena figur yang bikinnya, karena siapa yang bikinnya Siapa yang ini, bikinnya. karena udah terkenal ya banyak Baru. yang tertarik. Coba Gitu. kalau datangnya dari Para musisi biasa. yang atau nggak terkenal. dari kampus gitu ya, dari kampus bikin kayak di UPI aja kan suka ada gitu teater musikal. Kayak kemarin juga kan Iya. pernah di prodi kita bikin Itu yang nonton itu datang- aja. yang datang juga orang-orang kampus gitu, orang-orang Bandung nggak terlalu banyak yang tertarik. Gitu. Jadi emang bener kok menurut gua mah ya, Bener juga menurut gue. nggak se-happening itu di sini, nggak terlalu populer. Terlalu rame. Cuman emang lagi masih banyak yang Terlalu menggoreng. ya gitu. Maksudnya banyak praktisi teater yang lagi berusaha terus buat naikin seni ini. Masih struggling lah gitu ya. Rame itu. Seru gue ngeliatnya. Berantem. Apalagi ya? Tapi ya nontonin netizen berantem hiburan juga Gak sih. ada lagi sih yang rame. Ya itu doang gus-gusan. Ya. Rekomendasi udah deh, gue nggak Nggak ada. pikiran lagi. Sama gue juga gak ada. Ya mungkin podcast hari ini segitu aja kali ya. Segitu aja. Hari ini udah lama banget, udah hampir Sejam. 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 Jangan lupa subscribe semua Twitter kita belum punya. Platform. Ntar bikin. ya platform sosial media kita semua. TikTok, Klik Instagram. tombol Follow, subscribe, terus lonceng notification, rating. jangan lupa bintang 5. Komen. Kita belum pernah mengecewakan kalian. Anjay. Kita belum pernah absen kan? Pernah. Ya tapi kan tetap postnya tetap. Ya. Terus apa lagi ya? Nggak ada. Nanti kita bikin Twitter.
jangan dikasih tahu. Iya. Gak apa-apa lah kasih tahu. Nanti kita bikin Twitter komenan yang sangat baik untuk mempersatukan anak bangsa di Indonesia Gokil, ini. ya. Terus apa lagi ya? Ya segmen baru minggu depan. Semoga ada waktunya. Harus ada waktunya karena bikin segmen baru. Ya. Kita mau nyoba hal baru juga itu. Betul. Ya ditunggu aja lah. Oke. Thanks. Terima kasih di atas. Makasih udah nonton sampai sejauh udah ini. nonton Enif kita. Ya. Makasih udah denger Sampai jumpa di podcast di episode selanjutnya. episode 11. Dadah. Woo woo woo. Lila kieu arang ngobrol lila